SD tuh saya pernah ngirim ke majalah Bobo ya, cerpen gitu. SD kelas 5 kelas 6 SD itu saya udah nulis cerpen buat majalah Bobo gitu. Secara otodidak saya mencoba membuat naskah di saat usia SMP. Waktu kelas 1 SMP saya naskah panggung saya pertama ditampilkan di Pusat Kebudayaan Perancis. Waktu kelas 1 SMP. Nah, kelas 2 SMP saya baru kemudian belajar menulis skenario TV gitu. Belajar secara otodidak dari skenario tetangga saya itu. Akhirnya saya mencoba menulis sendiri. Mas Sintik juga masih minjem tahun 82-an itu kan sama tetangga. Tapi 9 bulan ibu saya malah bilang, ngapain kerja jadi karyawan? Ayo kamu jadi pengusaha lagi. Jadi ayo teruskan membangun sanggar gitu. Oh, itu ibu yang dukung untuk itu. Ibu tuh tidak berharap anaknya jadi karyawan. That's why akhirnya saya juga punya prinsip di sanggar itu, be entertainer and entrepreneur. Kak Aditya Gumai, selamat datang. Ya, terima kasih Kang Ridwan sudah diundang. Wih, makasih banyak nih Kak Adit. Akhirnya kita bisa mengundang seorang sutradara, produser, penulis skenario juga ya. Iya. Satu lagi apa tadi? Pimpinan Sanggar Ananda. Pimpinan Sanggar Ananda. Jadi ini paket lengkap ya. Jadi sutradaranya iya, produser iya, pengusaha juga iya gitu. Ya, otomatis alhamdulillah karena punya production house kan. Oh iya. Kak Adit ini sekarang tuh kesibukannya apa aja sih, Kak Adit? Pertama, pastinya saya masih setia untuk memberikan materi pelatihan seni peran buat anggota sanggar, ya kan. Saya punya metode yang disebut latihan seni peran 7C. 7C itu SI. Oh, SI. 7C itu adalah bagaimana saya merangkum semua materi pembelajaran yang ada di berbagai buku seni peran, ya, baik yang ditulis oleh pakar seni peran di Indonesia maupun di luar negeri. Akhirnya saya menemukan satu metode yang cukup mudah dipelajari untuk anak-anak, remaja dan awam ya, yang mungkin mereka tidak terlalu suka membaca buku-buku tebal gitu. Akhirnya saya menemukan satu metode yang disebut 7C. 7C itu adalah berlatih seni peran dengan C pertama, konsentrasi, fokus dengan apa yang akan mereka perankan. Kedua, imajinasi. Oh, imajinasi. Membayangkan peran yang akan mereka mainkan. Kemudian yang ketiga, ekspresi, mengekspresikan apa yang akan mereka mainkan. Lalu kemudian berlatih intonasi. Ada suara dalam berbicara ketika mengucapkan dialog. Si nomor 5-nya itu artikulasi, berbicara dengan jelas dan benar gitu. Kemudian si nomor 6-nya improvisasi. Bagaimana mereka secara spontan membuat kalimat dan mengembangkan sebuah cerita. Dan terakhir adalah eksplorasi. Bagaimana mereka melakukan sebuah riset, survei terhadap peran yang akan mereka mainkan. Nah, 7C itu menjadi panduan buat anggota Sanggar Ananda yang alhamdulillah sudah berdiri 38 tahun ini. 38 tahun, weh, mantap. Ya, alhamdulillah. Berarti berkarya udah lama banget ya? Ya, alhamdulillah waktu tahun 1986 di usia saya yang ke-20 saya mendirikan Sanggar Ananda. Sebenarnya itu latar belakangnya juga ada karena saya dari SMP menulis skenario untuk TVRI, satu-satunya stasiun TV di Indonesia tahun 1982. SMP sudah menulis skenario? Ya, alhamdulillah. Itu karena mungkin saya dari SD itu gemar baca, Kang. Jadi berbagai macam buku saya lalap habis gitu ya, dan selalu kekurangan gitu. Nggak pakai sambal tapi lalap. Lalap aja gitu. Jadi baik mau itu buku anak sekolah, koran, majalah, apa aja tuh saya seperti orang yang sangat sangat kecanduan membaca gitu kan. Oh, dari kecil ya? Dari kecil, dan akhirnya saya juga punya perpustakaan waktu kecil, jadi uang saku saya pasti saya beliin buku. Gitu sampai saya buka perpustakaan di teras saya gitu. Dan dari situ rasanya kemampuan perbendaharaan kata saya dengan banyak membaca akhirnya membuat saya cukup mudah ketika membuat karangan-karangan gitu loh. Dari mulai karangan yang cerpen, SD itu saya pernah ngirim ke majalah Bobo ya, cerpen gitu. SD kelas 5 kelas 6 SD itu saya udah nulis cerpen buat majalah Bobo gitu. Jadi SMP dari Cirebon, kan saya SD-nya Cirebon. That's why saya sedikit-sedikit paham bahasa Sunda dan Jawa kasar. Terus karena pernah tinggal di Cirebon. Pernah tinggal di Cirebon, SD-nya selesai di Cirebon. Kemudian ke Jakarta kelas 1 SMP sampai sekarang.
Dan akhirnya di Jakarta saya ketemu tetangga nih yang ternyata pemain sinetron di TVRI pada masa itu. Tetangga saya itu menunjukkan naskah TVRI itu seperti itu, dan secara otodidak saya mencoba membuat naskah di saat usia SMP. Waktu kelas 1 SMP saya naskah panggung saya pertama ditampilkan di Pusat Kebudayaan Perancis waktu kelas 1 SMP. Nah, kelas 2 SMP saya baru kemudian belajar menulis skenario TV gitu. Itu SMP dan nuliskan. Luar biasa nih belajar. Ada guru, ada yang ngajarin nggak saat itu? Jadi saya tuh emang waktu itu belum ketemu guru sih, Kang. Jadi emang otodidak melihat aja, oh begini naskah TV, ya kan. Kemudian saya mencoba menulis. Awalnya kan memang ketika SMP kelas 1 saya nulis naskah panggung buat Pusat Kebudayaan Perancis, saya tinggal memindahkan format panggung ke TV. Tinggal diberikan istilah-istilah teknis ya. Ada yang namanya healing scene, yaitu misalnya penjelasan tentang peristiwa itu, adegan itu terjadi di interior atau eksterior gitu kan, kejadiannya malam atau siang, lokasinya di mana, itu aja sebenarnya, Kang. Lalu kemudian belajar secara otodidak dari skenario tetangga saya itu. Akhirnya saya mencoba menulis sendiri. Mas Sintik juga masih minjem tahun 82-an itu kan sama tetangga. Jadi ya semuanya benar-benar otodidak gitu. Ya semua karena suka membaca tadi gitu. Jadi karena suka membaca itu jadi apa ya, full breeding ya ibaratnya, yang mendukung proses menjadi seorang Didi Gumai sampai sekarang. Ya, Membaca masih sampai sekarang berarti? Sangat, saya tuh penggemar baca. Jadi walaupun bisa baca di Google di mana-mana gitu ya sumbernya, tapi kalau ke toko buku ya udah pasti belanja, mau pasti keluar itu uang, nggak tahu. Saya ngerasa takutnya buku ini tuh nggak keluar lagi, jadi saya beli sekarang aja. Yang terjadi sekarang di perpustakaan saya banyak buku yang masih di plastik. Belum kebaca. Ini kayak gini nih, ayo masih di plastikin. Iya, ini juga sama nih, belum kebaca. Iya, karena kan, ini kayaknya bagus sih, kumpulin. Belum kebaca semua ujungnya kan. Jadi saya juga nggak mau buka, takutnya rusak kan. Jadi mendingan saya taruh dulu di perpustakaan saya karena masih diplastikin. Ya kapan-kapan saya bisa buka gitu supaya nggak rusak. Oke. Nah sehingga ya tadi ya bicara ke Adit tuh proses, makanya dari SMP udah mulai bikin skenario ya, karena itu proses baca buku ya. Baca buku. Nah tadi kalau yang soal 7C tadi ya itu menarik nih ya. Itu formulasi yang dibuat dari pengalaman perjalanan selama jadi sutradara itu ya. Iya. Jadi ketika SMP saya menulis naskah kan, naskah TVRI waktu itu tuh juga dan saya akhirnya banyak bertemu dengan para sutradara TV, ngobrol dengan almarhum Rendra ya kan, dengan Teguh Karya sutradara film, kemudian juga banyak, akhirnya saya masuk ke dalam komunitas penggiat seni peran gitu kan. Dari hasil ngobrol, dari hasil membaca buku, mengamati berbagai macam materi. Waktu itu di TVRI ada acara namanya Bina Drama. Yang ngajar itu Ibu Tati Maliati Sihombing. Di situ saya juga menyerap banyak, dan akhirnya saya merumuskan sendiri sebenarnya proses seseorang untuk bisa memainkan peran dengan baik itu sebenarnya tahapannya seperti ini nih gitu loh. Ya, 7C itu sampai sekarang mungkin belum muncul nih di Google kalau diketik istilah itu, karena emang bukunya juga baru mau keluar insya Allah akhir tahun ini. Udah menjadikan buku. Alhamdulillah udah saya rangkum dengan berbagai contoh-contoh pelatihan, karena ternyata 7C ini sangat diminati juga oleh para guru TK, Kang. Saya memberikan materi ini untuk ribuan guru TK. Dan mereka merasa bahwa apa yang diberikan dari materi itu sangat mudah untuk diterapkan ke anak didik TK. Oh, maksudnya jadi masih satu hal yang dibutuhkan juga ya. Jadi selain di Sanggar cocok, tapi di TK juga bisa. Betul, masuk. di kurikulum bukan cuma TK aja, SD, SMP, SMA tuh semua butuh ini. Butuh tentang materi role play ini. Ternyata ini ada di kurikulum. Tapi materinya saya nggak tahu, menurut ceritanya teman-teman guru, apa yang dipelajari dari 7C mungkin lebih mudah untuk diterapkan ke siswa gitu. Awalnya gitu, Kang. Ternyata misalnya kayak gini, saya agak kaget waktu kemarin ngobrol sama Persatuan PGRI DKI ya gitu. Ternyata ada pembelajaran seni peran tuh di pelajaran sejarah, bukan cuma bahasa Indonesia. Seni peran di sejarah. Sejarah. Nah, ternyata di buku sejarah itu ada nukilan adegan-adegan peristiwa bersejarah yang harus dimainkan
dalam bentuk pertunjukan sandiwara pendek. Nah, itu kan ada unsur role play di situ. Betul. Gitu Kang. Jadi selain bahasa Indonesia, kesenian, ternyata juga materi pelajaran lain memerlukan materi role play gitu. Nah, ini kan banyak di Sanggar Ananda ya. Nah, Sanggar Ananda itu kalau nggak salah saya pernah dengar tuh ada banyak yang sudah jadi muncul jadi public figure sekarang ya? Iya, alhamdulillah Kang. Dari karena sudah 38 tahun berdiri ya kan. Dari mulai awal-awalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih remaja. Di situ pernah. Di situ. Kemudian juga dia banyaklah artis-artis yang zaman tahun 90-an tuh banyak mengisi sinetron, itu rata-rata dari Sanggar Ananda. Ya, sampai sekarang ada nama-nama seperti yang masih dikenal masyarakat, mungkin ya Ruben Onsu, Dude Herlino, ya, Ricky Cuaca, Prilly Latukonsina, kemudian Jessica Mila, dan banyak lagi artis lainnya yang pernah ketika kecil dan remajanya itu belajar di Sanggar gitu. Oke, karena mereka belajar role play di situ. Betul. Dan ternyata saya jadi membuktikan mereka kan rata-rata juga secara akademis bagus ya. Dude itu kan lulusan UI gitu kan. Tapi akhirnya bekerja lebih banyak karena bakat dan minatnya yang awalnya mungkin cuma dianggap sebagai ekstrakurikuler, ya kan. Dan itu akhirnya menjadi profesinya Dude sebagai seorang aktor. Nah, ini membuktikan bahwa kekuatan minat dan bakat itu juga bisa lebih atau sama hebatnya dengan selembar ijazah. Gitu. Jadi itu yang mau kita coba sosialisasikan, tanamkan kepada para orang tua yang bergabung di Sanggar. Anak-anaknya belajar di Sanggar itu pasti akan ada manfaat ke depannya untuk bisa menjadi pendamping dari kemampuan akademis mereka. Gitu, lebih kreatif ya kan, mengasah otak kanan, kemampuan public speakingnya lebih baik, sosialisasi lebih baik gitu kan. Ya kan sekarang banyak ya disebutnya tuh apa namanya non formal ya, gitu. Jadi ekskul kayak gitu, itu kan membuat anak itu belajar berorganisasi, belajar leadership, belajar public speaking, itu yang nanti mensupport pelajaran akademiknya ya. Bisa seperti itu ya. Ya, kemarin kan juga kan di kepemimpinannya Pak Nadiem kan juga ada Merdeka Belajar gitu ya. Itu kan sebenarnya satu konsep bagaimana anak-anak itu mempelajari atau secara merdeka menggeluti minat mereka dalam suatu bidang gitu. Oh, jadi memang sudah diperhatikan ya secara kurikulum pemerintah juga ya gitu. Ya, sebenarnya sudah ada itu, dan itu menurut saya harusnya dilanjutkan ya sekarang ini ya. Kadit, sekarang kalau bicara tadi ya Sanggar Ananda, tapi kan sekarang juga sebagai sutradara ya. Itu gimana sih sutradara tuh? Prosesnya ya? Ya prosesnya kan banyak mungkin yang belum tahu ya. Mungkin sutradara perbedaan dengan produser. Terus sutradara tuh ngapain aja sih gitu. Terus yang sudah disutradarai sama Kadit apa aja bisa cerita? Kalau sutradara sih prinsipnya dia memang jadi nakhoda dari sebuah kapal produksi ya. Artinya dia pimpinan, komandan, di mana semua bermuara ke dia. Gitu. Kepala produksi lah gitu ya? Ya, dia the whole production gitu, secara kreatif gitu. Itu bermuaranya pasti komandannya di sutradara. Dia memiliki konsep mau buat apa nih, produksi ini mau dibawa kemana gitu kan. Jadi ya dia dibantu oleh banyak bidang ya, ada director of photography, ada ya macam-macam lah, penata art dan lain sebagainya. Tapi sutradara itu juga sebaiknya, saran kalau saya melihat sutradara itu sebaiknya juga harusnya bisa menulis. Ya, dan bukan cuma menerima mentah-mentah sebuah skenario lalu mengerjakannya sesuai apa yang ada di skenario. Ketika sutradara bisa menulis ya, maka dia bisa mendapatkan satu roh ya dari sebuah skenario yang mungkin dia bisa diskusikan dengan penulis skenario gitu. Ini mau dibawa kemana arahnya, pesan apa yang mau kita sampaikan ke penonton gitu kan. Kalimat-kalimat apa yang sebaiknya muncul di film kita gitu. Jadi sebaiknya saran saya memang sutradara juga harus banyak baca sebenarnya ya kan, untuk bisa mengasah kemampuan menulisnya.
Nah, kalau tadi Kang Ridwan bertanya apa beda dengan produser, ya produser juga ada beberapa nih Kang. Ada produser eksekutif yang punya uangnya, yang membiayai. Ada produser pelaksana yang melaksanakannya gitu kan. Dan ada juga istilah line producer, ada macam-macamnya. Sampai tingkatannya ke pimpinan produksi. Jadi tahapannya kayak gitu. Jadi itu bedanya produser dan sutradara. Terus kalau tadi pertanyaan Kang Ridwan, dari mana saya mulai menjadi sutradara? Nah, ini juga bermula dari, saya ingat sekali waktu SD itu guru bahasa Indonesia itu selalu memberi kesempatan kepada siswanya di SD Kebon Baru 5 Cirebon. Saya ingat nama ibu gurunya, Ibu Tuti Setiawati. Ya, semoga beliau masih sehat sekarang. Dan beliau itu selalu membuat satu kegiatan kayak membuat pertunjukan teater kecil yang harus dilakukan oleh para regu-regu kelas. Kan kita dulu kan ada regu kebersihan kelas tuh yang Senin sampai dengan Sabtu ya. Berarti ada 7 grup tuh. Nah, 7 grup itu tuh harus membuat drama pendek. Nah, kebetulan karena Bu Tuti ini juga seorang guru bahasa Indonesia, maka dia mengarahkan anak-anak untuk membuat skrip pendek. Itu kelihatannya yang menjadi trigger saya untuk menjadi sutradara, karena akhirnya saya mengarahkan sendiri skrip saya supaya anak-anak bisa memainkannya di depan kelas dan nilainya selalu bagus waktu itu. Jadi ketika SMP saya bisa nulis skenario untuk naskah panggung, saya juga sudah mulai menyutradarai sendiri, ngatur sendiri. Itu kayak emang anugerah bakat aja, alami, bakat alam aja gitu ya. Kemudian akhirnya berkembang, skenario saya ditampilkan di TV. Awalnya saya cuma menjual skenario saya, sampai akhirnya ketika SMA saya sudah menjadi pengatur laku. Jadi kalau TVRI itu istilahnya pengatur laku, orang yang mengarahkan blocking dalam sebuah adegan, sementara yang ngambil gambar stafnya TVRI. Berkembang akhirnya ya dengan secara otodidak saya bisa menyutradarai film. Gitu. Itu otodidak semua itu? Otodidak, alhamdulillah Kang. Karena belum ada kan dulu yang ngajarin apa gitu, belum ada ya. Dan saya nggak masuk sekolah film juga kan. Itu dia. Jadi ya memang semuanya harus otodidak belajarnya gitu. Basicnya nggak ada nyambung sama sekali. Sekolah pendidikan. Saya tuh ilmu sosial, ilmu politik di nggak nyambung. di ISIP Lenteng Agung. Dan itu juga nggak selesai Kang. Ya, jadi dari SMP itu, waktu SMP ya, naik bis dari rumah saya di Komdak Senayan menuju sekolah di daerah Pegangsaan Salemba, itu bis buat pelajar tuh cuma Rp25 Kang. Tahun 80-an tuh. Pulang pergi Rp50. Saya dapat uang jajan 75, jadi 25 buat jajan. Somai masih Rp15. Nah, jadi Rp75 untuk ongkos saya pulang pergi dan jajan. Waktu nulis skenario di TVRI, itu skenario saya udah dihargain Kang pada tahun 80-an itu Rp300.000. Jadi kebayang ya, anak SMP yang biasa pegang 75 perak sehari, gitu, tiba-tiba dapat 300.000. Itu buat gitu. Berapa bulan? Mesin tik harganya masih 40.000, mesin tik Royal. Jadi dari situ saya, wah ternyata duitnya gede nih. Udah kenal duit nih, udah kenal duit gitu kan. Jadi karena akhirnya kenal duit, akhirnya saya jadi pulang sekolah atau ya di waktu luang pasti mikirnya gimana jadi skenario supaya saya bisa jual lagi dapat uang gitu kan. Sampai lulus SMA seperti itu. Nah, di lulus SMA saya ngelihat ternyata dari menjual skenario itu, kalau kita mainkan sendiri dengan grup kita pada masa itu, TVRI juga membayar grupnya. Grupnya dibayar sekian ratus ribu. Lalu TVRI juga membayar koordinatornya. TVRI juga membayar pengatur lakunya. Saya penulis skenario, saya koordinator, saya pengatur laku. Dapat 3 dong. Nah, akhirnya itu yang membuat saya semangat bikin sanggar. Lagi-lagi karena jiwa pengusaha saya. Ternyata saya dari menulis naskah akan ada dapat lagi pemasukan dari hal-hal lain yang dikerjakan. Itulah akhirnya sanggar itu dibuat dari tahun 1986. Berdasarkan pengalaman sendiri. Pengalaman dengan judul bahwa ketika membuat sanggar ternyata penghasilannya bisa berkali lipat dari produksi yang tadi, ya, dan dari iuran sanggar.
Oh, jadi maksudnya pendapatannya dapat dari sanggar. Tapi kan sanggar nggak gede juga, Kak Adit. Apa lumayan waktu itu? Apa justru karena ada sanggar kebuka lah pintu-pintu lain gitu? Bisa jadi itu. Jadi selain saya akhirnya mendapatkan penghasilan dari produksi yang saya buat waktu itu TVRI, kemudian tahun 92-93 bermunculan TV swasta. Ada RCTI, TPI dan lain sebagainya. Itu saya masuk lagi ke situ. Hampir semua TV swasta udah bekerja sama dengan kita, dan saya bikin series dan pembayarannya lebih besar lagi TV swasta. Gitu kan. Iuran lumayan, ya sekarang sudah 1000-an sekian ya kan anggota. Masih murah sih Kang, cuma 350.000. Dengan uang pangkal sekitar 2 juta. Itu harga sekarang? Harga sekarang. Oh. Kalau dulu ya tahun 82-an itu iurannya masih 86 waktu berdiri sanggar masih 1.500, 3.000 ya sesuai dengan inflasi kan sekarang harganya. Itu tapi waktu itu kan udah cukup banget, Pak. Oh, jadi memang dari dulu itu udah seneng, bahkan kayaknya kuliah mulai keganggu gara-gara keganggu banget. Oh, gitu. Kayaknya ini lebih cuan ini nih. Bener, jadi saya kalau ke ruangan kelas itu dengerin dosen ngomong, terus dosennya apalagi ngomong menurut buku. Gitu. Ya udahlah, saya bilang baca bukunya aja, ngapain saya ongkos ke kampus jauh-jauh buang waktu hanya untuk mendengarkan dosen bicara, kalau dia sendiri juga panduannya buku, ya saya baca aja bukunya gitu. Dan terus akhirnya saya juga ngerasa nih, saya kalau tidak di kelas saya udah jadi satu skenario nih kayaknya. Gitu. Iya, lebih ngasilin ya bisa dibilang ya, berpikir gitu. Lebih ke situ, akhirnya ya udah saya mundur lah dari kampus. Gitu. Tingkat berapa itu dulu mundur? Semester 3. Oh. Baru banget. Udah nggak kuat itu. Udah, akhirnya memilih untuk bekerja full di sini. Bahkan ketika tahun 92 saya mendapat pekerjaan di satu stasiun radio sebagai kepala stasiun radionya. Bukan karena ngelamar, karena pihak stasiun radio melihat saya punya kreativitas dalam meng-create acara gitu kan. Tapi 9 bulan ibu saya malah bilang, ngapain kerja jadi karyawan? Ayo kamu jadi pengusaha lagi. Jadi ayo teruskan membangun sanggar gitu. Oh, itu ibu yang dukung untuk itu. Ibu tuh tidak berharap anaknya jadi karyawan. Oh, oke. Okay. Yeah. That's why akhirnya saya juga punya prinsip di sanggar itu, be entertainer and entrepreneur. Be entertainer and entrepreneur gitu. Menjadi orang yang bekerja di bidang seni dan juga menjadi seorang pengusaha. Oh, makanya kayak Ruben Onsu punya bisnis ya? Ya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan dia memang terinspirasi dari situ. Tapi emang banyak yang akhirnya hidup itu membawa dia. Ada yang seperti misalnya Dude Herlino itu kan bagus sekali aktingnya. Dan dia betul-betul dalam tanda kutip mengabdikan dirinya sebagai seorang aktor, bekerja setiap hari. Saya nggak tahu apakah Dude juga membuka bisnis lain gitu kan, tapi yang memang image yang muncul adalah Dude adalah seorang aktor gitu. Kalau Ruben itu image-nya adalah ya entertainer and entrepreneur gitu, yang jelas gitu ya, karena dia memang membuka peluang usaha juga. Jadi memang nggak selalu juga orang akhirnya hidup karena ijazahnya gitu kan, tapi juga hidup karena bakatnya, dan juga belum tentu ketika sudah berkembang bakatnya dia tertarik ke entrepreneur itu belum tentu juga. Belum tentu ya. Karena ini kan kayak seolah-olah perjalanan itu mulus ya, bisa dibilang. Dari tadi kecil udah bisa ngasilin, udah bisa berkarya gitu ya, udah dapat duit bahkan tadi kan gitu. Pernah nggak sih ada di titik terendah? Kan? Apa ya titik terendah ya? Jangan lancar mulus semua nih. Saya tuh orang yang tidak suka memiliki konflik dengan orang lain. Apapun yang terjadi, dia misalnya bermasalah dengan saya tidak bermasalah. Saya nggak mau ikutan terpengaruh dengan energi negatif yang dia kasih ke saya. Jadi kalau dia mau ngomongin hal buruk atau apa, itu nggak pernah saya pikirin. Barang-barang saya hilang, bahkan pernah 2 mobil dihilangkan oleh teman baik saya nggak pikirin. Gitu. Jadi saya punya prinsip kan, jangan rugi 2 kali. Jangan rugi 2 kali itu intinya ketika kamu kehilangan sesuatu, entah itu kerugian finansial, apakah itu ada permasalahan dalam hidupmu, jangan dipikirin. Udah ya, nikmatin aja, jalanin aja, karena kalau kamu mikirin kamu akan rugi 2 kali.
adalah kehilangan secara finansial, ya finansial, secara hubungan baik mungkin ya. Ada teman-teman saya yang mungkin juga hubungan kedekatannya dengan seseorang menjadi bubar dan sebagainya, udah jangan dipikirin. Ya, sebentar aja lah mikir gitu, setelah itu jalani, nikmatin. Jadi karena kalau dipikirin kan jadinya kita mikirnya hilang waktu, stres, nanti ke dokter lagi berobat, ke psikolog lagi gitu kan. Jadi ya, ngapain, nikmatin aja. Mungkin itu yang membuat saya merasa bukan mulus juga ya Kang. Ada aja, tapi nggak mau mikirin. Oh, jadi nggak kayak kalau titik terendah, mungkin nggak jadi rendah ya? Jadi cuman ya biasa aja gitu ya? Biasa aja Kang. Jadi saya selalu ngelihat udah, ya sudahlah pasti ada hikmah kebaikan gitu yang diberikan Allah. Jadi kalau saya suka mikir nih, otak saya kalau di ronsen kali isinya emang kosong ya, kosong dalam arti saya nggak mau mikirin masalah gitu. Gitu sih lebih kayak gitu. Kayaknya gara-gara banyak baca buku juga ngaruh kayaknya ya. Kan buku banyak ngomongin mindset positif kan? Yes, betul, itu juga pengaruh gitu. Dan ya menikmati hidup aja, santai aja gitu. Oke. Kalau yang paling berperan dalam hidup siapa tuh? Dari keluarga atau ada orang sampai di titik sekarang? Kalau saya boleh sebut nama, Ibu Tuti Tri Setiawati yang ada di Cirebon, guru bahasa Indonesia saya waktu SD. Itu waktu SD loh? SD. Karena dia orang yang menepuk pundak saya, kamu bagus gitu ya. Tulisanmu bagus gitu. Itu tepukan tangan dari seorang guru ke pundak muridnya, memberikan semangat, itu menurut saya akan menjadi sebuah pemantik dari seseorang itu menjadi berkembang, menjadi lebih bersemangat, termotivasi. Jadi kalau saya boleh bilang beliau, karena saya ngerasa sampai detik ini, saya ngerasa Ibu Tuti itulah yang memberikan semangat saya untuk terus menulis, ya kan? Menulis puisi-puisi, menulis cerpen. Saya dengar dari kelas lain, tadi cerpen kamu sama puisi kamu dibacain Bu Tuti loh, dijadiin contoh loh, gitu. Wah, itu kan bangga gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh buat saya, that's why di kelas tuh saya selalu kepada anggota sanggar tuh selalu memberikan satu motivasi dengan berusaha kalaupun harus mengkritik itu memakai bahasa yang lebih baik. Artinya bukan bahasa yang mempermalukan anak didik di depan umum, tapi kamu bagus di sini, tapi sebaiknya kamu ini nih, gitu. Jadi dia tidak merasa direndahkan gitu. Sambil dikasih masukan juga ya. Betul. Oh, jadi orang ini yang bisa dibilang karena peran beliau yang membuat tetap termotivasi, semangat sampai dengan sekarang. Betul. Itu. Iya. Karena hal positif itu terus berkembang terus jadi positif ya. Ya, seperti itulah. Ya, alhamdulillah sih mungkin banyak anak-anak sekarang yang kena mental illness ya. Mental health ya? Mental health ya bahasanya, bukan? Mental health ya. Mental health bukan illness ya. Bukan. Mental health, sorry. Diedit ya. Itu nggak salah ngomong. Mental health gitu. Jadi anak-anak muda yang kena masalah apa yang istilah mereka insecure gitu kan. Dan berbagai macam, itu saya ngerasa kasihan ya sebenarnya. Bagaimana di sana? Apakah mereka memang sudah terjebak dalam sebuah kehidupan yang penuh masalah lewat sosial media yang mereka lihat sekarang gitu kan? Ya, saya mengalami orang tua yang tidak harmonis juga ada gitu kan. Ayah saya punya istri 2, kami hidup dalam kondisi yang sederhana ketika di Cirebon, yang diawali ketika di Jakarta sebelum pindah ke Palembang lalu ke Cirebon. Orang tua saya punya usaha yang sangat maju, ya kan? Bahkan di Palembang punya hotel, punya kapal laut gitu kan. Tapi ketika saya pindah ke Cirebon tuh kita di titik terendah, di mana saya secara juga, ekonomi secara mungkin. Ekonomi. Saya dan kakak-kakak saya itu laki-laki, saya ingat berjualan es keliling kampung, ya kan, berjualan nasi goreng ke stasiun kereta dan lain sebagainya. Tapi ibu saya bilang gini, untung kamu tidak mengalami masa kemakmuran ayahmu, orang tuamu di saat remaja. Kalau kamu mengalami itu, mungkin kamu jadi manja. Justru di saat itu Allah memberikan satu tempaan kita di titik terendah keluarga secara ekonomi.
membuat kita menjadi orang yang bersemangat untuk mencari uang. Akhirnya jiwa entrepreneur kayaknya muncul juga dari situ. Oke, karena mungkin kalau judulnya itu kadang bilang ilmu kepepet gitu ya. Di titik terendah secara ekonomi udah kepepet. Iya. Jadi mulai berpikir gimana caranya ngasilin duit, berusaha gimana caranya mandiri dan sebagainya, mungkin kayak gitu ya. Betul sekali, Kang. Kalau ini katanya lagi mau bikin film yang ini ya. Lagi viral nih. Viral nih. Nia ya nih. Gimana? Boleh cerita? Ini kita sebenarnya bawa proposal ini juga nanti berharap dari Kang Ridwan dan teman-teman TDA mari bergabung. Ini film yang luar biasa, sangat menginspirasi film ini. Karena kisah Nia ini tentang seorang anak gadis yang berjualan gorengan dari kelas 4 SD, mengumpulkan hanya paling besar Rp30 sehari. Oke, Rp30. Sorry, sekarang Rp30.000 ya. Maksud Rp30.000. Karena gorengan yang dia jual itu harganya Rp1.000. Dan dia dapat upah Rp200 per gorengan. Dan dia harus menjual antara 200 sampai 250 gorengan sehari. Dan kalau terjual semua, dia dapat Rp50.000. Tapi rata-rata dia dapatnya Rp30.000 sehari karena nggak kejual semua. Nah, itu dia kumpulkan dari kelas 4 SD sampai lulus SMA, dan dia membantu sedikit banyak keluarganya karena juga Nia ini kan juga orang tuanya pisah ya. Dan kemudian ketika dia kumpulkan uang yang dia dapat 3 juta dari SD itu, sempat dia belikan kambing sebelumnya sehingga kambingnya beranak pinak ya. Dia malah mati terbunuh dan diperkosa sebelumnya. Jadi ini kisah yang menurut saya sangat menginspirasi ya buat orang yang nontonnya, terutama anak-anak muda sekarang untuk nggak manja ya, bahwa ada loh anak-anak muda remaja yang berjuang ngumpulin uang sedikit demi sedikit untuk masa depan dia gitu. Tapi ya ternyata nasibnya harus seperti itu. Tragis ya. Tragis gitu. Tapi akhirnya kan peristiwa yang menimpa Nia ini kan akhirnya mendatangkan banyak sekali dukungan dan bantuan masyarakat dalam dan luar negeri. Yang awalnya rumah mereka gubuk gitu, sekarang sudah dibangun bagus. Oh, dapat. Ini ada yang ngasih donasi sekali, gitu. Donasi banyak sekali dari mana-mana. Setelah meninggal kan? Setelah meninggal. Dan beritanya tersebarkan ke mancanegara. Itu bukan hanya dalam juga luar negeri ikutan memberikan bantuan, Kang. Ya kan? Jadi menurut saya itu memang rencana Allah ya, karena dia berniat kan mengangkat derajat keluarganya dengan bersekolah tinggi, tapi ternyata dipercepat diangkat derajatnya ya, tapi melalui sebuah peristiwa tragis gitu. Jadi karena ini sangat menarik kisahnya, jadi saya langsung mendatangi keluarganya ke Sumatera Barat, dibantu oleh rekan saya ya, itu ada Uni Vivi dan Mas Roni Mepet. Kita datang ke sana untuk meminta izin memfilmkan kisah Nia yang luar biasa ini. Ya, insya Allah 22 November sudah mulai syuting. Dan selesai kemungkinan di pertengahan Desember di 2 lokasi, di Bogor dan di Padang sana, tempat desanya Nia. Dan kemudian harapannya Juni-Juli 2025 sudah beredar harapannya. Iya, mudah-mudahan lancar. Amin. Ya. Amin. Ini karena ada ini ya, ada story positifnya di sini yang bisa diangkat ya. Sangat menginspirasi kisahnya, Kak. Ya, saya prinsipnya kalau kita membuat karya film apalagi itu kan harus buang umur. Istilah saya itu harus buang umur paling nggak 6 bulan. Dari mulai develop skenario, risetnya dan lain sebagainya sampai syutingnya, dari syuting. Oh, jadi 6 bulan sebelumnya maksudnya risetnya udah jalan? Bukan, jadi 6 bulan proses dari mulai riset sampai dia jadi selesai syuting. Sampai paskanya minimal ya. Dari mulai develop skenario, kemudian juga hunting lokasi, melakukan casting pencarian pemain, syuting yang memakan waktu bisa hampir sebulan, kemudian kita harus mengeditnya, ya kan, macam-macam di situ di pasca produksi. Harus color grading, mixing, bikin ilustrasi, terus panjang tuh, ya 6 bulan. Jadi kalau saya prinsipnya karena kita akan buang umur 6 bulan, film itu, karya kita tuh harus ada unsur siar. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, ketika mendanai sebuah film, saya akan bilang, kita lagi melakukan
satu pekerjaan yang amal jariah ya gitu. Artinya ketika produksi saya itu mungkin secara finansial tidak mendatangkan keuntungan atau bahkan rugi gitu, saya tetap merasa untung karena niat awalnya udah amal jariah, jadi dianggap sebagai syiar. Jadi film saya yang Mak Ingin Naik Haji saya bikin tahun 2009. Tanggal 4 Oktober kemarin masih ditayangkan di Madagaskar, Kang. Udah 15 tahun. Dan kalau kita baca komennya orang di YouTube ya, karena sebenarnya film Mak Ingin Naik Haji itu udah ada di YouTube tuh, entah siapa yang memposting. Nggak ngerti lah, udah biar aja. Kalau saya sih nggak mikirin untuk nuntut, biar aja dia membantu mensiarkan. Dan itu banyak komen positif yang lebih, yang tersentuh pengen ke tanah suci, ya kan, yang pengen betul-betul berbakti pada ibunya, bapak itu kan, insya Allah jadi ini ya, Kang, amal jariah banget gitu. Betul. Ya. Iya, itu kan jadi bikin film tuh ada manfaat lah intinya ya. Harus. Jadi harus bukan hanya mencari cuan doang gitu ya. Harus. Tapi ada pesan gitu ya. Karena kita udah buang umur. Jadi umur yang dibuang harus bermanfaat. Itu 6 bulan ya proses produksi seperti itu ya. Sampai jadi. Ini kan sutradara tapi yang 6 bulan kan. Ya, sutradara dan tim produser. Kalau para kameramen mah selesai ya, selesai. Artis mah selesai, syuting ya selesai gitu. Saya sebagai kreatornya bukan cuma menulis skenario, juga memproduseri, menyutradarai ya minimal 6 bulan gitu. Ini yang bikin skenario saya sendiri. Tapi ada yang bantuin juga, yang memperkaya, atau memang benar-benar sendiri bikin kayak gitu? Ada beberapa yang saya join nulisnya. Seperti kemarin film Dul Muluk Dul Malik, karena memakai bahasa Sumatera Selatan, saya bekerja sama dengan penulis dari Sumatera Selatan, Bang Makmun Murad. Alhamdulillah skenario yang kami tulis berdua itu sekarang lagi masuk nominasi skenario terbaik Festival Film Wartawan Indonesia. Wih, mantap. Alhamdulillah. Dan ya, waktu remaja tahun 90-an juga saya udah dapat penghargaan itu dari salah satu media, penulis remaja terbaik. Kemudian juga tahun 92 melalui serial Jendela Rumah Kita, ya, itu saya dapat penghargaan juga. Dan sampai beberapa penghargaan dari berbagai event festival gitu. Dan saya kalau ditanya sebenarnya profesi Kak Adit itu apa nih? Apakah penulis skenario, apakah produser, apakah sutradara, pencipta lagu gitu. Alhamdulillah lagu-lagu saya yang juga ada yang lumayan lah ditonton jutaan juga itu kan, yang dinyanyikan oleh veteran Peto dan lain sebagainya. Apakah pimpinan sanggar gitu ya? Maka saya bisa, kalau disuruh memilih, saya akan bilang profesi saya adalah penulis skenario. Gitu. Karena dari SMP itulah yang saya kerjakan. Dan saya memang sangat suka menulis gitu. Skenario itu bisa saya kerjakan dalam beberapa hari. Ketika saya udah masuk itu udah dengan segera bisa saya bikin scene plotnya dengan cepat, lalu ke scene plot jadi saya isi dialog. Alhamdulillah bisa. Itu saya rasa anugerah sih, Kang. Jadi sebenarnya udah senangnya nulis ya jadinya. Nulis, Kang. Saya emang nulis, suka menulis. Saya pikir sutradara yang bisa nulis. Jadi yang ini ya penulis yang bisa jadi sutradara, bisa dibilang gitu ya. Jadi sutradara gitu. Tapi orang kenalnya sutradara kan? Iya, sutradara itu kan dibantu banyak orang ya, yang tadi saya sebutkan kan, ada DOP, penata art dan lain sebagainya. Tapi kalau nulis tuh saya cenderung sendiri. Kerjainnya gitu. Fokus lah ya. Fokus gitu. Produser juga kan saya bisa urunan sama teman-teman produser yang lain. Tapi kalau nulis ya saya ngerasa saya betul-betul masuk, benar-benar menikmati pekerjaan ketika menulis. Gitu. Tapi belum pernah nulis novel saya. Belum ya. Bisa kalau sekarang pakai ChatGPT itu bisa. Bisa. Gila ya, itu juga bikin saya wow. Nah ini mau nanya nih, ini nggak diperkaya dengan ChatGPT nggak? Bapak mulai masih sendiri? Saya tuh sebenarnya gini, Kang. Kemarin kan begitu muncul tuh AI ya, ChatGPT dan bagai juga ada AI lain, aplikasi untuk menulis gitu. Saya rasa, waduh, penulis skenario ini akan tergeser nih kayaknya nih ya, karena ini dengan cepat, dengan hitungan detik dan menit tiba-tiba jadi aja. Betul. Tapi ketika saya coba lakukan itu, saya ngelihat
karya-karya dari ChatGPT, AI itu segala macam itu tidak ada nyawanya. Dia hanya sekumpulan kata-kata dan adegan-adegan yang menurut saya dia kering. Jadi bisa sih memanfaatkan dengan mendapatkan ide ya. Tapi tetap aja sentuhan untuk membuat sebuah karya bernyawa harus dilakukan oleh the real human-nya gitu. Harus manusia aslinya yang menulis, nggak bisa kayak gitu. Seperti juga lagu. Sekarang kan ada tuh bikin lagu pakai AI, ya, sampai nyanyinya pakai AI. Ya, semuanya gitu. Bagus sih, banyak yang bagus-bagus juga. Tapi saya kayak mengkhianati hati aja gitu. Ya kan, kayak berbohong aja gitu. Jadi kalau saya pasti nulis juga gitu lagu-lagunya. Ya, artinya kan setelah di-compare dibikin sendiri, pernah dicek juga di ChatGPT, ternyata kok nggak dapet gitu ya ruhnya. Kalau itu dijadikan sebagai satu film gitu kan. Ya. Artinya perlu ada ada sentuhan manusia. Pasti bahasanya juga cenderung terlalu formal, kaku kan, mendeskripsikan adegannya juga kurang pas. Format penulisannya juga belum menjadi skenario. Oke. Tadi tampil lupa nih mau nawarin makanan atau minuman nih. Ya, mau nyoba yang mana nih, Kak? Saya tuh tadi udah nyobain. Udah nyobain. Itu lembut banget, enak. Udah habis satu tadi. Habis satu tuh lembut sekali. Apa nih rahasia lembutnya? Nggak boleh dibuka ya. Rahasia lembutnya rahasia satu, karena dibikin pakai cinta. Makanya namanya Amor. Iya. Amor cake. Amor cake. Sebenarnya saya agak kurang yang pedas, tapi ini karena ada. Ada itu. Ya, nggak apa-apa, saya cobain sedikit nih kelembutannya. Apakah sama dengan kue yang manis tadi? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti suka produk-produk manis berarti kalau kayak gitu. Baru cuma tadi enak banget. Yang tadi tuh apa sih, roti apa itu? Choco white. Choco itulah. Ada nggak produknya? Coba saya tunjukin deh. Di yang satu lagi. Yang satu lagi, Pak. Satu lagi, kita ambilin. Ini enak, Kang. Lembutnya sama. Cuma kalau udah dicampur dengan sosis dan sebagainya saya kurang pas. Kalau yang krim suka berarti ya? Suka saya. Yang suka. Yang krim putih tadi. Nah itu, tapi ini yang coklat tuh. Nah itu tuh. Nah yang coklatnya. Tadi yang putih ya? Nah ini saya bisa bilang ya, ini bukan endorse ya. Tapi ada merek roti ternama yang banyak di mall-mall itu ini lebih enak. Lebih lembut. Ini nggak disetting ya? Enggak ya? Saya mah jujur kalau saya bilang saya kurang suka ini kan saya bilang. Iya tadi bilangnya. Tapi kalau memang kelembutannya ini sama rotinya. Tapi kalau udah diisi saus beda. Saya nggak terlalu suka. Ini kan urusan selera ya, urusan selera ya. Ini tuh murah lagi harganya ya. 8.000 ya, berapa? 8,5 ya? 8,5. Ini lembut banget, Kang. Makanya ini rahasianya orang Indonesia nih. Kalau yang merek ternama itu kan kayaknya resep dari luar ya. Kayaknya. Karena saya pernah dengar ceritanya bagaimana si ownernya itu mengejar untuk bisa mendapatkan franchise dari produk itu sampai ke luar negeri, karena kan pemiliknya kabarnya dari negara lain. Dia kejar tuh. Oh berarti bukan dari orang Indonesia nih. Betul. Ini asli orang Indonesia bukan? Asli dong. Ini kan kelihatan nih. Masuk ke bumi. Lembut banget. Ini yang bikin orang barat, Jawa Barat. Jawa Barat. Enak, Kang. Alhamdulillah, cocok ya. Saya lagi mikir tadi, gimana sih jadi distributor? Jiwa entrepreneur saya bergolak. Karena melihat ada peluang apa nih? Karena kita juga Sabtu Minggu buka berarti. Sanggar di tiap sanggar harusnya ada nih jualan ini. Tadi kan ngomongin bagaimana kolaborasi juga dengan komunitas TDA dan lain-lain gitu. Karena ini mindset bisnisnya dalam setiap aktivitasnya ada kayaknya. Kepikirannya kayaknya cocok deh kayak gini kayaknya. Jadi saya selalu melihat misalnya di dunia perfilman ya, Kang. Ini kan kesulitannya para produser itu misalnya mendapatkan investasi atau kalaupun mudah dapat investasi karena mereka memang pekerjaannya sebagai produser.
pasti sesuatu yang menjadi pertanyaan besar, jumlah penontonnya akan beneran sesuai ekspektasi nggak? Ah, itu PR-nya itu kan? PR-nya itu, karena film yang dibiayai bahkan miliaran rupiah, ya, itu dengan bintang-bintang ternama, banyak juga yang tidak berhasil. Nggak balik modal bahkan ya? Nggak balik modal. Jadi nama bintang top itu ternyata nggak jaminan. Iya, Gitu. iya. Nah, artinya kan si produser itu harus ngeluarin juga biaya promosi besar-besaran. Betul, Ya, betul. bahkan istilahnya sekarang ada istilah tuh bakar tiket. Oh, bakar tiket. Bakar tiket tuh beliin tiket untuk mancing, ya seolah-olah minggu pertama tuh penuh gitu kan. Kemudian mereka bisa mengklaim sudah ditonton 1 juta orang gitu. Itu sebenarnya mereka bakar tiket. Karena kan dari bioskop ada kebijakan ketika selama 2, 3 hari, 4 hari tidak mencapai kapasitas tertentu, oleh bioskop tuh diturunkan filmnya. Oh gitu. Nah, jadi pihak si produser tuh banyak yang memakai cara bakar tiket tadi, membeli tiket. Jadi dia beli tiket secara resmi, dikasih nama orang. Bisa dikasihin, bisa dikosongin. Jadi saya pernah datang ke satu bioskop agak pagi. Kebetulan saya lagi bikin nobar di satu layar. Tiba-tiba saya lihat kok ada suara di bioskop lain ya. Ini kan jam-jam ini masih sepi nih, biasanya jam 12. Begitu saya ngomong nggak ada orang, Kang. Tapi filmnya tetap diputer. Iya, karena kan hitungannya tiketnya tetap dihitung seolah dibeli. Karena udah ada yang bayar kan? Udah ada yang bayar, kan si produser sudah bakar tiket tadi gitu. Tapi penontonnya tuh bangku kosong banyak. Nah, jadi kalau ada yang mengklaim, oh ditonton oleh sekian juta, bisa jadi tidak semuanya benar-benar orang yang beli tiket. Bisa jadi sebagian adalah untuk menahan supaya film mereka itu tidak diturunkan oleh bioskop biasanya. Kalau sekarang bahkan sudah pakai influencer ya, suruh nonton. Ya itu kan bagian dari promosi, gitu kan, strategi promosi. Walaupun tidak selalu berhasil, Kang, karena ujungnya adalah mau nggak orang nonton walaupun sudah di review, dipromosikan dengan baik. Nah, saya tuh sampai ketemulah satu ide. Sebenarnya bisa mendatangkan penonton setiap film dengan cara jutaan. Bagaimana caranya? Itu kan jiwa entrepreneur kita berpikir ya, strategi itu, Kang ya. Saya tuh kepikiran waktu itu pernah bikin sama Kang Dewa juga, Kang Dewa Eka Prayoga. Itu bikin namanya, idenya murni dari saya, namanya produser 10.000. Dengan 10.000 rupiah jadi produser. Produser 10.000, oh berarti patungan berarti? Patungan. Jadi kayak crowdfunding, urunan. Nah 10.000 rupiah itu yang siapapun yang meletakkan uang 10.000 rupiah dalam komunitas kita, ya, akan mendapatkan keuntungan. Misalnya setiap kali dia bawa satu penonton, dia dapat lagi 10.000 dari tiket itu. Jadi kita harus punya nih, TDA berapa sih? 45.000 ya? Ya, ya. Kalau kita bisa ngumpulin 200.000 orang yang mau naruh 10.000, atau berarti kalau di TDA itu misalnya ada misalnya nih 20.000-nya anggota mau naruh 100.000. Berarti kan terkumpul 2 miliar. 20.000 anggota kali 100.000. 2 miliar itu sebenarnya udah cukup jadi film. Bisa ya. Ya, tapi si 20.000 orang ini harus bersiap juga menjadi marketing bersama. Untuk mengajak orang nonton. Termasuk dia nonton gitu ya? Termasuk dia nonton. Jadi kalau si 20.000 orang ini membawa teman-temannya, keluarganya, komunitasnya minimal 100 orang buat nonton, maka 20.000 dikali 100 orang itu kan udah terkumpulkan 2 juta penonton. 2 juta penonton kali itu, tiket. 2 juta penonton itu pemasukannya kalau per tiketnya antara 15.000 sampai 17.000, karena kan ada tiket yang harganya 40.000 bagi 2, 50.000 bagi 2, kita anggap 17.000. 17.000 itu dikali 2 juta penonton tuh udah 34 miliar. Oh, gede ya? Gede dong. Ya kan 17.000 kali 2 juta kan? 34 miliar gitu. Nah, setiap orang yang bawa penonton itu kan dapat 10.000. Oh, balik lagi juga. Dibalikin ke dia. 10.000 dikaliin misalnya dia bawa 100 orang, ya dia dapat 1 juta. Gitu. Jadi berapa akhirnya uang yang tersisa buat kita? Ya sekitar 14 miliar karena 20 miliarnya dibagikan. Oh, masih masuk ya. Jadi secara ide harus dikumpulkan kekuatan untuk ayo urunan bikin film, lalu ayo pasarkan bersama. Nah, gitu sebenarnya. Itu bisa kekuatan community berarti yang ngejarnya.
betul. Itu yang lagi saya pingin ajak nih, entah TDA ya ataupun komunitas-komunitas yang punya banyak masa gitu, termasuk influencer yang punya jutaan follower. Jadi ini kan sebetulnya lebih ke hitung-hitungan bisnis ya. Maksudnya ini ternyata dengan bisnis perfilman itu bisa seperti itu ya. Dengan hitungan bisnis dengan menggerakkan massa, ternyata walaupun kita balikin duit tetap masih profit. Tetap profit 14 miliar. Kan? Lebih baik bagi-bagi kan daripada dikuasain sendiri gitu, keluarin uang sendiri, capek promosi sendiri, bakar duit sendiri, bayar influencer kan capek. Lebih baik ayolah urunan gitu. Iya, cuman tuh PR-nya tuh ada 20.000 orang dan buat 100 orang yang PR-nya gitu kan setiap orangnya. Bisa dipersedikit Kang. Sebenarnya film konsep ini bukan 20.000 orang tapi 200.000 orang yang meletakkan Rp10.000. Oke. Nah, jadi 2 miliar. Nah, 200.000 orang itu setiap orangnya bawa 10 teman. Nggak banyak kalau 10. Masih nggak berat lah, oke. Ya, 10 dikali 200.000 orang ya 2 juta juga gitu. Dan penghasilan tetap 34 miliar. Orang yang bawa 10 teman ya dapat 100.000. Selama ini kan kita nonton, ya nggak dapat apa-apa. Saya dapat tontonan aja, tapi kan nggak ada cashback. Ya kan? Sekarang dengan pola produser 10.000 ini jadi cashback gitu. Ya, ini mikro-influencer berarti ya jatuhnya. Bisa kumpul Kang semuanya. Makanya ini bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas sebesar TDA gitu kan. Iya, itu kerjasama ya jatuhnya gitu. Sekolah-sekolah kayak sekarang kita kerjasama sama Ikatan Guru TK se-Indonesia ya. Kemudian juga rencana insya Allah kita mau ketemu sama BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim se-Indonesia gitu. Bisa. Ya, ini kan cara berbisnis di dunia perfilman gitu ya. Dan harus film yang memiliki edukasi, ada syiarnya. Jangan cuma horor doang gitu maksudnya. Saran saya sih. Kan sekarang lagi rame tuh horor-horor gitu ya. Kadit katanya ini ya, ada apa? Mau bikin tuh apa pesantren lansia tuh gimana? Iya, saya tuh sebenarnya gini, sekarang umur saya udah 58 ya Kang, yang mau 59 tahun. Saya tuh selalu mikir selalu kekurangan ilmu agama. Gitu loh ya. Dan ini pasti banyak banget orang-orang seusia saya juga yang sebenarnya masih cukup gagap ya dalam melakukan ibadah-ibadah ya. Ada kebingungan. Dan mereka udah yang harusnya itu berkumpul di sebuah komunitas yang sama usianya, lalu nggak malu untuk belajar baca Quran dari awal ya, atau memperdalam agama dalam satu komunitas di mana mereka bisa berkumpul dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Makanya saya tuh pengen bikin pesantren lansia itu bukannya para lansia dikumpulkan menjadi kayak santri yang berbulan dan bertahun-tahun. Enggak pesantren yang gitu, bukan? Enggak. Jadi yang konsepnya workshop atau bukan workshop apa sih, kayak belajar agama sebulan 2 bulan gitu kan ya, tergantung paket-paketnya. Mereka berkumpul di situ gitu. Nah, nggak akan gengsi ya karena satu level ya. Satu level. Kalau anak kecil kan jadi gengsi gitu ya. Iya itu sebenarnya niatnya gitu. Ini udah mau jalan berarti yang kayak gitu. Saya mau jual semua aset saya dulu buat bisa membeli sebidang tanah dan juga mendirikan. Karena banyak yang dulu tuh prinsip kan perbanyak aset ya Kang. Tapi kalau aset nggak produktif kan sayang. Nah itu yang terjadi dengan saya gitu. Pola pikir bahwa ayo beli untuk kita jadi aset tanam. Dan jual aset properti kan juga tidak semudah menjual roti gitu. Iya, kan? Harganya mahal gitu kan, dan juga orang-orang membelinya banyak pertimbangan lah gitu kan. Jadi ya menurut saya ya, kalau menurut saya ya, menanamkan ke banyak aset yang tidak produktif itu bukan sebuah keputusan yang bijak gitu. Makanya kalau aset itu kan idealnya bisa membiayai dirinya sendiri kan. Betul, harusnya itu kan logika. Kalau jadi beban kan bukan aset kadang kalau bilangnya kan. Kalau kata Robert Kiyosaki kan, kalau kita keluar duit dari kantong untuk membiayai aset itu bukan aset sebenarnya gitu. Justru jadi beban gitu. Dan orang menilai bahwa aset yang mati pun disebutnya aset, padahal jadi beban ya. Iya. Tapi kan itu udah aset lama ya, bisa dibilang ini biar produktif lagi lah, bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya. Gitu ya. Paling nggak bermanfaat untuk bisa mendatangkan amal jariah buat kita kan. Iya. Tapi ini menarik ya, nih Kadit nih kan seorang sutradara, penulis juga, tapi memang jiwa bisnisnya itu luar biasa ya. Artinya melihat
banyak diskusi tuh kalau kita ngobrol tuh kayak ngomongin bisnis tuh sangat seneng ya kayaknya ya. Iya, saya senang mencari peluang-peluang dan mencari strategi-strategi yang out of the box lah istilahnya. Dari gitu. Karena kan kalau ngomongin film kan itu juga bisnis ya. Iya, betul. Kalau Anda nggak bisa jualan ya nggak ada yang nonton kan gitu ya. Itu dia yang saya pikirin, bagaimana mendatangkan penontonnya antara lain dengan membuat komunitas produser 10.000 itu gitu loh. Belum jalan sih, tapi saya akan mencari rekanan nih, apakah teman-teman influencer yang kayak Ruben kan sekarang udah hampir 50 juta, Prilly juga udah lebih dari 50 juta. Itu sih harusnya mendatangkan penggemar mereka cuma 200.000 orang yang naruh uang 10.000 sekali seumur hidup, tapi mereka juga menjadi marketing dari film-film yang dibuat oleh para influencer itu. Menurut saya juga harusnya sih jalan. Jadi Mas Kadit si influencer ini karena udah banyak basis followernya, dibuatlah model community, terutama terkaitan dengan influencer dia, nanti dapat cashback yang tadi sistemnya. Gitu. Berarti gampang dapat duit berarti ya kalau dia bikin film ya? Iya, seharusnya kan apalagi dia emang followernya kan mengidolakan si influencer atau si artis. Jadi ketika si artis membuat karya film atau apa, harusnya sih mereka mau nonton gitu. Ya, relatif lebih mudah ya. Oke. Kadit ada tips gak nih buat teman-teman mungkin yang mau turun ke dunia sutradara atau penulis lah, terserah ya, agar mereka bisa jadi yang terbaiknya? Iya. Kalau saya ngeliatnya gini Kang, semua yang bekerja di bidang seni itu balik lagi kepada yang disebut cita rasa, taste. Gitu. Seseorang yang belajar film di sebuah kampus juga harus melengkapi dirinya dengan mengasah cita rasanya, menonton banyak film-film bagus, ya kan? Kemudian melakukan perenungan-perenungan apa sih yang mau dia sampaikan ke masyarakat, gitu. Pesan kebaikan apa, gitu. Jangan jadi dosa jariah lah ketika bikin karya, gitu ya. Tapi harus menjadi amal jariah kita. Jadi ya tipsnya adalah ya asah terus cita rasamu, dan kemudian lakukan siar kebaikan sebanyak-banyaknya melalui karyamu gitu kan. Kalau yang masih percaya terhadap agama ya, menurut saya ya harusnya melakukan itu gitu. Oke, thank you. Makasih banyak nih Kadit, udah banyak share, sehat selalu ya. Mudah-mudahan tadi apa yang diceritakan bisa segera tercapai. Amin. Amin. Thank you sekali lagi. Terima kasih.